Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali pengajian kita, masih dalam pembahasan sambungan tentang tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzukira an Daud alaihi salam annahu qala li ibnihi Sulaiman alaihi salam, ya bunayya innama yastadilu ala taqwar rajuli bisalathin husnut tawakkali fima lam yanalu wa husnur ridha fima qad nala wa husnus sabar fima qad fatah. Dan disebutkan riwayat daripada Nabi Allah Daud alaihi salam bahwa sungguhnya Nabi Allah Daud berpesan beliau bagi anaknya Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Apa pesanan Nabi Allah Daud? Ya bunayya, wahai anakku, innama hanya saja bukti di atas takwa seseorang itu dengan 3 perkara. Yang pertama, bukti seseorang itu bertakwa kepada Allah bagus tawakalnya pada sesuatu yang tidak mencapai ia. Yang kedua, bagus ridhanya ataupun lega hatinya pada sesuatu yang sungguh telah terjadi ia. Dan yang ketiga, bagus kesabarannya pada sesuatu yang sungguh telah luput ia di atas apa yang telah dicapai ia. Kata Nabi Allah Daud kepada Nabi Allah Sulaiman, hai anakku, kata beliau, tanda orang bertakwa itu ada 3. Apa itu takwa? Imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Tandanya ada 3. Yang pertama, kata Nabi Allah Daud, tanda seseorang itu termasuk hamba yang bertakwa, bagus tawakalnya pada sesuatu yang tidak dia capai. Ketika berusaha sesuatu tetapi dia tidak mencapai apa yang dia usahakannya, dia bagus tawakal kepada Allah, dia serahkan semuanya kepada Allah. Mungkin kegagalan inilah yang terbaik. Karena ketika tercapai lagi yang getanyo inginkan tengku, golom tentian yang terbaik. Bisa saja yang terbaik adalah gagal daripada usaha yang sedang kita usahakan. Sebab yang lebih paham mana yang terbaik buat kita atau tidaknya cuma Allah. Karena kita menilai sesuatu dengan hawa nafsu. Apa yang tak inginkan beteruk tunggu. Apa yang kita harapkan hendaknya tercapai. Apalagi yang kita harapkan tentu adalah sesuatu yang menyenangkan, sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Makanya bakwate lihat tak usaha tidak tercapai, maka kebanyakan akan stres,
dan sebagainya, keluh kesah, gelisah, yang pertanda hana tawakal tu. Maka di antara tanda-tanda orang yang bertawakal, dia tidak pernah stres, tidak pernah berkeluh kesah, dan terus akan berusaha dengan semaksimal mungkin. Karena usaha yang dia lakukan itu adalah sebuah daripada ibadah. Maka hendak dipahami, usaha getanyo manusia hanya sebatas sebab, bukan sesuatu yang mampu melahirkan akibat. Bila mana lagi getanyo tak yakin hanya usaha getanyo yang melahirkan akibat, yang sesat. Hanya sebatas sebab semata. Maka apabila usaha kita tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, tetap hana tercapai lagi getanyo inginkan dulu. Oleh karenanya orang yang bagus tawakalnya kepada Allah, ketika tidak tercapai apa yang dia usahakannya, tanda urung takwa. Pakon han berhasil, mungkinnya hana god kelun. Allah yang lebih tepat yang god. Yang tanda urung takwa. Yang kedua, kata Nabi Allah Daud, tanda orang yang bertakwa itu bagus ridhanya pada apa yang telah dia capai. Ketika Allah memberikan sesuatu kepadanya, dia lega hati. Yang kenyo yang cocok kelun. Yang kelaganya yang layak bagi lun. Sekalipun hal demikian tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Karena hidup bukan tujuan memperturut hawa nafsu. Apa yang dimilih Allah, yang kenyo yang layak kelut, yang kenyo yang god kelut. Yang tanda urung takwa dong. Tidak pernah merasa bahwa hatinya tidak puas terhadap apa yang diberikan Allah. Hantam pernah. Yang tanda urung takwa dong. Yang ketiga, tanda orang takwa itu bagus kesabarannya terhadap apa yang diambil kembali oleh Allah. Dia gejok pulang. Sabar. Karenanya milik Allah. Layaknya bagi Allah kapanpun diambil itu terserah karena miliknya. Wategebi kaya. Kemudian kayanya gejok pulang oleh Allah Ta'ala. Ada rawan Allah. Makanya selalu kita ulang-ulang, kita manusia ini hanya sebatas tukang parkir. Gepu parkir pangkat bagi tanya, maka tidak ada yang berkekalan di dunia. Gepu parkir harta, gepu parkir istri bagi urinang, gepu parkir suami. Dan parkiran Allah. Jadi kapanpun Allah mengambil kembali, itu haknya Allah. Ketika semua kenikmatan itu diambil oleh Allah, sehat gecok pulang, harta gecok pulang, pangkat gecok pulang. Bagus kesabaran kita, tidak berkeluh kesah, hanya mengeluh. Dan tanda urung takwa tu. Andai tiga syarat ini tidak kita miliki, maka ketakwaan kita perlu dipertanyakan. Hana tawakal katanya. Hana ridha atas apa yang kana bila Allah. Hana sabar atau menghadapi berbagai macam ujian dan musibah. Yang ketakwaan kita itu perlu dipertanyakan ulang. Begitu pula selanjutnya, wa dzukira an Abi Muti' al-Balkhi annahu qala li Hatimil Asam rahimahumallah. Disebutkan daripada Abi Muti' al-Balkhi bahwa sungguhnya Abi Muti' bertanya beliau bagi Hatim al-Asam, memberi rahmat akan keduanya oleh Allah. Balagani annaka tujawidul mufawwidha bitawakkali bighairi zaddin. Telah sampai berita akan aku kata Abu Muti' kepada Hatim al-Asam, bahwa sungguh engkau hai Hatim al-Asam melakukan perjalanan yang begitu jauh semata-mata dengan takwa kepada, dengan tawakal kepada Allah, bighairi dzadin, dengan tanpa perbekalan. Jadi maksudnya Abi Muti' netanyang Bak Hatim al-Asam na berita truk baklun bahwa gata melakukan perjalanan jauh tanpa membawa perbekalan, semata-mata 100% tawakal kepada Allah punya menan.
Hana tabah bekal membacut pi. Qala menjawab ianya Hatim al-Asam, ujawidhuha bidzadi. Aku melakukan perjalanan jauh dengan ada bekal. Qala, bertanya Abi Muti', wa ma zadaka? Apa perbekalan engkau? Wa ma zaduka? Apa perbekalan engkau? Qala, berkata Hatim al-Asam, zadi fiha arba'atu asya'. Perbekalanku dalam perjalanan jauh itu 4 perkara. Yang berita truk bakdrawan nelon hana berbekal, yang salah. Ketika saya melakukan perjalanan jauh, saya membawa bekal. Apa bekal saya? Ada 4. Yang pertama kata Hatim al-Asam, qala arad dunia bihadzafiriha mamlikatun lillah. Yang pertama, saya sangat yakin dunia itu bersama isi-isinya itu adalah milik bagi Allah. Wa aral khalqa kullahum iyalillah. Dan saya sangat yakin semua makhluk itu adalah hambanya Allah. Wa aral asbaba wal arzaqa kullaha biyadillah. Dan saya sangat yakin usaha itu sebatas sebab. Dan segala rezeki itu, segalanya itu berada dalam kekuasaan Allah. Wa ara qada Allah nafidun fi jami'i khalqih. Dan saya sangat yakin ketetapan Allah itu berlaku pada sekalian makhluknya. Qala Abu Muti'. Lalu Abu Muti' berkata, na'am, benar. Adzadu zaduka ya Hatim. Bermula perbekalan itu, itulah perbekalan engkau ya Hatim. Benar, benar. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau, sungguh engkau telah melakukan perjalanan akan sangat jauh. Itulah perjalanan akhirat. Fa kaifa mufawadat dunia, maka tiada artinya jauhnya perjalanan dunia. Tak bekal bagi Abi Hatim al-Asam keyakinan. Yang pertama, yakin Abi Hatim al-Asam yang bahwa dunia segala isinya itu milik Allah. Yang keyakinan pertama, menyanyian milik Allah. Dunia itu sah-sah saja kepada siapa diberikan oleh Allah dan pada siapa dicampur ulang oleh Allah, karena milik. Nyo bekal dalam perjalanan, hana geba makanan. Yang kedua, Abi Hatim yakin, Putra yakini bahwa semua makhluk itu adalah hamba Allah. Allah pasti akan membantu semua hambanya. Yang ketiga, keyakinan Abi Hatim bahwa usaha itu adalah sebatas sebab, rezeki dan berada dalam tanggungan Allah. Maka hana faedah tabah makanan. Kadang-kadang dia tabah hana merempok baju, gara-gara katengun ban jaga kabasi, hana faedah bahasi. Oleh karenanya, bekal yang telah dipersiapkan Allah itu lebih baik daripada bekal yang kita persiapkan. Karena bekal yang dipersiapkan bagi Allah hak untuk kita, pasti dapat kita konsumsi. Pasti dapat kita nikmati. Menyebekal kali kepersiap di Allah hak getanya wadengku han mutukah. Tapi bekal yang kita persiapkan sendiri, galam tentai getanya apa jauh. Galam tentai. Kali tabungkuh makanan cukup god tabu kuah dan sebagainya, ban tabuka buku pramru. Rupanya hek tabah hino iluk ke dihubireun yang rezeki milik mana kana terang daya wadengku. Tapi kita kata kan, maka bekal yang kita persiapkan belum tentu itu milik kita. Tapi bekal yang ada pada kekuasaan Allah, dia pasti milik kita. Han bertukar.
Walau uranyo milik getanyo boh manak 10 boh tu milik getanyo. Milik orang lain juga boh manak 10 boh. Boh manak hak getanyo ngan boh manak 10 boh hak gap ham tukar. Bila mana itu milik kita pasti akan datang pada hak kita. Apabila itu milik orang pasti akan datang kepada milik orang. Kan sering getanyo kalan. Yang tak pajuh le getanyo kaitan mong lamprut rupanya kan hak getanyo nengku. Lamprut tu suat ulua. Lamprut nengku. Maka menyebahasa menyahana rezeki bak bibi tu suat ulua nyan mentang wajar-wajar saja. Menyekan rezeki getanyo dari perut tu suat ulua nyai lebih pahala. Kan tak pajuh nengku. Tapi makanan itu bukan milik kita, bukan sumber yang menjadi daging kita, bukan sumber yang menjadi darah kita, bukan sumber yang melahirkan kekuatan bagi kita. Tetap kali hitamang dalam perut tu tuat dulu. Supo je kekeduda takalan milik mana lagawa. Cuma gesimpam siat dalam perut getanyo dandang truk mana. Karena rezeki mana melalui getanyo jempoh dua. Le getanyo atapajo jempoh 12. Makanya pajan muntah poh dua karena milik ke mana. Man perut katanya gudang sementara untuk rezeki ke mana? Kan milik katanya orang aku. Ya, nak kata. Hana rezeki lam perut tu luar. Makanya ya kita persiapkan belum tentu milik kita. Kemudian dan yakin pula Hatim Al-Asam yang terakhir segala ketetapan Allah pasti berlaku. Bila mana Allah telah menetapkan A terhadap hamba tidak berubah menjadi B. Apabila Allah telah menetapkan B pun tidak berubah menjadi A. Cuma asbab saja. Asbab. Termasuk tunggu. Nyo karena tengah masa politik kan dia terpegah becut pun masalah teman. Allah telah menetapkan Gibran jut ke calon wakil presiden akan mendampingi Prabowo Subianto. Cuma asbab melalui abuai ke ketua MK nyan asbab nunggu. Memang Allah kali getong lagi nyan nunggu. 2024 dia berakhir dari gubernur Solo jut ke calon wakil presiden kelewat untuk dekat lalam. Nya kali gepeh paleh oleh Allah. Itu ketetapan Allah tidak akan pernah berubah. Maka apapun yang berlaku itu semua telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Apakah itu hal yang baik ataupun hal yang tidak baik. Semua telah ada ketetapannya. Nama saya, han saya dulu. Bisa kita ubah, tidak mampu. Maka asbab sagai. Kemudian, qala Abu Muti', kemudian wadzukira dan disebutkan pula anna rajulan sesungguhnya seorang laki-laki jaa ila Syaqi' Az-Zahid rahimahullahu taala faqalalah berkata laki-laki tersebut baginya Syaqi' ausini berikan wasiat olehmu akan aku. Faqala lahu Syaqi' maka berkata baginya oleh Syekh Syaqi' ihfid salasata asya pelihara olehmu jaga olehmu 3 perkara. Datang seorang laki-laki kepada Syekh Syaqi' memohon nasihat kepada pada Syekh Syaqi', wahai Syekh Syaqi', nasihati olehmu akan aku. Berikanlah wajangan kepada diriku. Putra nepegah le Syekh Syaqi', ihfid salasata asya. Yang perlu kata jaga alam dunia nyoleh perkara. Artinya putra menyeleh perkaranya mampu kata jaga. Gata akan tenang. Yang pertama yang perlu dirawat, u'budullah fa innahu yasbituka. Berbakti olehmu akan Allah, maka sesungguhnya Allah akan mengokohkan engkau. Yang perlu dijaga. Berbuat bakti kepada Allah, beribadat kepada Allah, berbuat kebajikan sesuai seperti yang diperintahkan Allah. Menyegetannya udip dalam dunianya senantiasa berbakti kepada Allah, Allah akan mengokohkan kita dalam kesabaran, dalam tawakal, senantiasa.
Yang getanya butuhkan putra, Allah mengokohkan iman kita. Ini yang cukup perlu. Karena kekuatan iman merupakan modal utama. Apabila seseorang iman itu menjadi lemah, maka semua itu akan ikut lemah. Iman nilai, pokok ji iman nilai. Maka iman itu bersumber daripada ma'rifah, turi Allah yang sebenarnya. Ketika kita paham dan mengerti Allah itu esa, Dia nyalah yang mewujudkan segala-galanya, nyo akan kokoh keyakinan kita nyo. Hana arti usaha kita nyo. Karena bandung kali ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Dengan yang demikian lahir dengan sendirinya tawakal. Mau tidak mau pasti itu terjadi. Maka dengan sendirinya lahir tawakal. Makanya ma'rifah, turi Allah yang sebenarnya. Jadi ketika kita berbakti kepada Allah, Allah akan mengokohkan kita dalam keyakinan, dalam kesabaran, dalam akhlak yang mulia. Yang kedua, wasiat beliau, waharib adawallah fa innahu yansurukah. Perangi olehmu akan segala musuh Allah, sesungguhnya Allah itu akan membantu engkau. Musuh Allah termasuk maksiat. Ketika kita memerangi maksiat, ketika kita memerangi sesuatu yang dibenci Allah, pasti Allah akan membantu kita. Yang ketiga kata beliau, wasaddiquhu bil wa'di fa innahu ya'ti bihi ilaika. Dan yakin olehmu akannya Allah dengan janjinya Allah, maka bahwa sungguhnya Allah akan mendatangkan dengannya janji kepada engkau. Jadi bu yakin gitu ya. Di antara janji Allah di antara janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bu yakin. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar daripada setiap masalah. Yakin dulu. Maka wujudkan ketakwaan kita kepada Allah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki kepada kita daripada jalan yang tiada kita sangka-sangka. Yakin. Asal yakin, maka wujud ketakwaan kita kepada Allah kita wujudkan dalam realita. Baik dengan tutur kata, dengan sikap, dengan perbuatan, bahkan dengan pikiran katanya. Hana melenceng dengan aturan Allah. Yang bukti ketakwaan. Ketika searah semua anggota luar dalam kita dalam wujud membuktikan ketakwaan kepada Allah, benar yakin aku. Setiap apapun masalah pasti ada jalan keluarnya. Pasti ada jalan keluarnya. Ya, makanya legetanya ketika tertimpa suatu beban, suatu masalah yang tak konsultasi sebenarnya dengan Allah. Gede. Dengan manusia hansel tahu dulu. Gede tamu najah ya Allah. Walau berat tak sakit lo ya Allah. Andai kata golong truk masa sembuh bagi penyakit lo ya Allah. Tapi Nabi ke lo ya Allah kesabaran dalam menahan rasa sakit yang laginya. Ya Allah, beban yang laginya raya yang kena tetapkan ke lon ya Allah. Walau terkadang golong truk masa berakhir beban yang laginya atih lon, akan tetapi Nabi ya Allah kesabaran bagi lon agar bebannya mampu untuk lon hadapi. Kedeh munajah katanya. Bek talake bergadah beban. Bek talake bergadah sakit. Karena apa kon? Sakit dan beban itu merupakan bahagian daripada ujian. Ketika kita lulus daripada ujian tersebut, ikhlas. Maka semakin raya beban, semakin raya musibah, berarti semakin raya ujian. Semakin raya ujian, berarti semakin raya peringkat yang akan kita dapati. Jadi baik penyakit perlebu pulih. Hana pulih kakudan ni gede. Bahkan dengan penyakit cukup le kenikmatan dan kelebihan yang akan kita dapati. Yang kita harapkan ba Allah putra kesabaran menghadapi penyakit itu yang dibutuhkan. Kepuat kesehatan hati mami hana sabar. Lebih agak sakit. Yang penting sabarnya yang perlu. Maka yang terbeban kita hari ini bukan karena penyakitnya.
Karena mewujudkan kesabaran yang sulit tu. Yang terbeban nuronyo getanyo tu bukan karena miskinnya, tapi sabar dalam menghadapi miskinnya yang cukup payah. Yang memberatkan getanyo kan karena ikun legop, kan karena ifitnah legop, kan karena dihina legop, kan karenanya tu. Tapi potret kesabaran dalam menghadapi beban penghinaan nyo yang berat baju. Tapi ketika legetanyo bebannya mampu terhadapi dengan sabar, kahina gitu, kakun gitu, hai kakun kapio. Maka sabar yang dibutuhkan. Bahkan sabar daripada berbagai macam bentuk musibah itu tingkat kesabaran terendah. Kesabaran yang paling tinggi itulah sabar dalam berbuat ibadahnya yang paling tingkat, peringkat yang tinggi. Menyabar daripada musibahnya tingkat terendah dulu. Walau tingkat terendah berat, apalagi sabar dalam ibadat ni kan. Leh tata kabiratul ihram tang rap hamerumpok salugam tang. 5 minit dalam semayang rap hi lagi 5 jam. 12 jam bak kedai kopi tang baru seminai dengar. Ya ni kan. Maka sabar dalam berbuat ibadat berat dulu. Lebih-lebih sabar daripada puasa. Urau pertama, urau kedua, lagi nyo tarik urau Arab, ham temeng sepot tunggu. Nyan ladong urung ngeitik bengeh. Sabar ku urang tunggu. Kan tendek, menyatendek dah jenengan urang, ciu tendek kan puasa. Ni cukup sering. Bahkan yang pegang kapan lau tua aku pajo bunga, kapoi dengan lepu bunga lap. Menyatendek biasa mudah tunggu. Tapi tendek tujuan itu puasa sulit. Karena tendeknya ibadah. Tak kebukti tendek biasa mudah. Tak le awaknya tempat mahasiswa. Awak teh demo tendek. Hai teh semajuh tu kan. Nah yang 2 euro siapa? Nyanci yo puasa 2 euro mek buka-buka mampu. Mampu tunggu. Pakan. Karena dibarengi dengan godaan syaitan berat sebab apa buat ibadat tunggu. Berat. Ya ni kan. Kesedekah kan berat itu, berat sabar bab sedekah tu. Sehingga tak uile yang kagak lemi kan ya baru tadi lah kau tak aman. Makanya kau tak aman kau cukup cepat je lah dengan kereta api listrik lu kala. Dari ujung je put minat ke terus ujung je lu kala. Cepat, berat tunggu. Sabar dalam berbuat ibadat berat. Bibitnya tunggu. Pakon hai karena terbentur dengan nafsu nyo tak ada masalah. Kemudian wa an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan daripada Ibni Mas'ud berkata ia, lau anna ahlal ilmi sanu ilmahum wa badzaluhu li ahlihi lasadu bihi ahlu zamanihim. Nepegah li Ibnu Mas'ud, seandainya ahli ilmu menjaga mereka akan ilmunya, makna menjaga mengamalkan ilmunya, wa badzaluhu, dan menyampaikan mereka akannya ilmu bagi ahlinya ilmu, sungguh akan mulia mereka, akan memuliakan mereka dengan sebabnya menyampaikan ilmu oleh ahli masanya. Walakinnahum, akan tetapi mereka ahli ilmu, badzaluhu li ahli dunia, menyampaikan mereka akannya ilmu kepada ahli dunia, layanalu min dunyahum, supaya bahwa mencapai mereka daripada dunia mereka, fahanu ala ahlihim, maka hinalah mereka di atas ahli mereka. Pakan hanatan meyum leu lama uranyo nunggu. Karena yang pertama, ahwat tega semua buat umumnya bukan ahli ilmu, ahli dunia, sehingga karab umum nunggu. Bak murid drawat sendiri hana mulia. Pakan karena yang mencari ilmu bukan tujuan untuk ilmunya.
Yang mencari ilmu tujuan sebagai perantara untuk menggapai dunianya. Laulai ke kana ju. Nyomonya malim kuntu. Ke mumci mudah. Apalagi ke MPU hana hele ya. Intinya laulai ke. Jadi menyanyan orientasi udip nyendonya nunggu. Si kanan laulai. Sehingga berawal pemikiran tiradro ayah yang relah dengku. Bak fikir masa depan nang. Nyen masa depan dunia nunggu. Gelah puat ia buat kagak puas. Pakan puas. Nyo menyajade hinawi sabi-sabi. Sah masa depan sapuatan juga di. Hana kerjaan dek yang kan. Berarti dunia ujung dulu. Dunia. Maka menyeorientasi udip getanya ke dunia. Lalu tak tuntut ilmu akhirat. Yang buat han mulia. Yang semua buat han mulia. Yang dibutuhkan kemuliaan. Walau tidak mulia pada manusia. Hendaknya mulia pada Allah. Karena kasantut antara urun semua buat. Dengan urun dengan buat. Bukan yang mulia teman. Yang semua buat ahli dunia, yang dengan buat ahli dunia, nyo tak ada masalah. Makanya kemuliaan daripada ilmu gada dengku. Yang de putra le katanya, haya tat dengkunyan wate sampaikan. Pakon musik krek tangku tepu. Nah, wate kahana tepu kahaya kan. Hanapah sagai tabu batu kunyan pakon. Bahasa ke cukup mengampung. Tiba bahasa mengampung. Hana istilah musik krek. Itanya benar istilah yang haya wate gesut istilah hana pomcin. Jadi yang dicari bukan ilmunya. Apa pula yang dicari? Kadang-kadang lucunya. Hana mengata buat untuk kunyah hana lucu. Kadang-kadang yang dicari bumekun kegopnya. Hana kekun mesti krek kepada pemerintah ganya. Hana mangata buat baganyan. Tiba cara mangata buat. Oh, begitu nak gubernur muduaga. Begitu nak wali kota melihaga. Nyan baru mantap kalau elok. Memang misi-misi dunia laulai. Asal kekun kegau ke senang. Maka ham rempok dengku. Ham rempok. Hikmah dan himmah daripada ilmu yang ham rempok. Man alhamdulillah yang penting orientasi kita nyo akhirat ka beleh deh. Nyo tengah tak pegah ke gop dia nyo. Marih ruh dodo di dalam wallahu alam. Maka dia sering-sering tak kun lagi nyo tengku. Wate tengah tak baca toa melit mentampa dro ke dro kan. Oh kunong long lagu. Maka dia perlu ada baca. Menyahana tak baca lagi nyo tentang gop mandum salah tengku. Dro sabi betul segi awat ada baca lagi nyo. Kapala ruh long goi dalam ya kata ngam tu. Begitu pula sami'atu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ja'alal humuma hamman wahidan yakni hammu akhiratihi kafallahu ma ahammahu min amrid dunyahu wa man syaghalatuhu humuma ahwalid dunya lam yubalullahu ta'ala fi ayyi audiyatin nari ahlakahu wa ayyi adwiyatin nari azabahu. Siapa saja yang menjadikan cita-citanya akan cita-cita yang satu, artinya mencita-citai akhiratnya, niscaya mencukupi oleh Allah akan apa saja yang dicita-citanya daripada urusan dunianya. Menyeudip getanya terfokus tujuan ke akhirat, nyan dunia akan gepejuk oleh Allah ke getanya. Pakon gepejuk karena hana tak perlaya. Sebab yang gebi oleh Allah ke orang yang hana butuh. Menyekurung butuh hanjat tapi merupah-rupah handak. Tak boleh ketanya kelagannya tak pegah. Pakon pilihnya ke tuku umum. Sebab katanya hana galak aku. Manja ke hana pilih kaparota ke laki-laki. Tak biu. Sesama manusia lagi nya. Menyeberat ilake hangga bijau. Menyehana ilake gejau. Allah juga demikian.
Orang yang hidupnya di dunia bukan tujuannya dunia, dunianya kejuk. Tapi orang yang hidupnya di dunia tujuannya kepada dunia. Nyoh ke? Dan siapa saja yang menyibukkan dirinya akan bercita-cita segala ahwal dunia, niscaya tidak akan peduli Allah Ta'ala pada serimana jurang neraka yang akan Allah binasakan akannya, dan akan serimana jurang neraka yang akan Allah azabkan akannya. Orang yang tujuannya dunia, nyo Allah kagak siap neraka. Maka menyetujuan udip kita nyo dalam dunia ke dunia, maka siap-siap badannya calon neraka. Tapi kalau hidupnya di dunia tujuan akhirat, dunia akan Allah dekatkan. Makam aulia ni kala gelipat dunia oleh Allah Ta'ala, gepit mata timur barat yang kala gelangkah yang kala geputar-putar timur barat, gelipat dunia oleh Allah. Pakan gepegat laganyan ke makam aulia karena urunnya hana butuh dunia. Munya gepegat ke leting-leting tanya lagi yang tapit mata kala tajak timur barat yang siaat tapegat songlap karo tu. Munya hangka patih hino kadu apa? Jak ali warap ya cok lebo ke rumah tapen 200,000 kala kepen magom tu. Karena tujuan dunia tanya. Jadi Allah akan memberikan dunia kepada orang yang tidak mengejar dunia. Man kape gejuk lagu oleh Allah Ta'ala nyen kon gejuk gepulurung je lain bab. Kon gejuk geputak hak punya bahasa danyo. Persi lagi anak miat getam leya hai be siga mataya bukan hak laju anu. Kon senang gejuk gepulurung geputak hak bukan hak laju cok nyampai ke. Ya ni kan. Kape lagi nyen. Ahli maksiat juga sama. Makanya semakin maksiat semakin senang, semakin maksiat semakin tenang, semakin maksiat semakin bahagia lah dok. Nyan wate manteng lam nikah ngem promosi aat karu. Lihat teman lihat le nyan lako kali wa poprai jingu anu aman mutapat dinan. Untuk ka klik-klik la ruangan. Ka aman duk hana pakai-pakai le sabab pakon. Ye ka haram sabab dua ke. Ipok-pok le syaitan. Baik le ne terbit. Ne pegah laju hal jamun-jamun. Kadang-kadang ukui tim sapat lom dua ne. Nyen pakon ka aman geduk dua la ruangan kamu klik-klik kamu nyesali karena kalam maksiat. Yang berekon dalam nikah hana mengdu dalam ruangan meklik-klik menan. Yang na pun Rashid sabah ruangan musuh-musuh, untuk mempa. Karena menau hala. Awai hala nyo ka haram. Kan sering lagi. Lihat teman lu baru gat ngem rumah. 3 minggu 3 kali ya kunjungan ni beraya rumah. Yang pegah habak lemah lembut pakai ban gata. Wate nikah orang je naga. Maka orang yang senantiasa maksiat Allah akan gepulurung urutnya lahir sangat senang. Cina kalian bos sabu-sabu nah yang ngesian hana cukup kaya-kaya nunggu cukup kaya-kaya nyan imekat cindo ngecindoi pekaya ilamnya mesti ibuka kadang-kadang isi ulang ngisi ulang kaya itanya sapu hai tem berhasil semakin berat taat semakin nabi harta barasa boleh melinggai mak aninya lo ka beli ka sakit anu nyo ka tengah nada rumah cikana masalah awai na moto-moto kijang kapsul lawe nyo tinggal Chevrolet singet pelak lam lugu anu kata semakin taat urus semakin raya ujian. Maka coba lagi tanya renungi udip draw teman-teman si golom na tajak jamaah si golom na tapubuk-pubuk semayang lagi nyo mesti tetan cina rasakan cina renunginya bukan oh tungku awai manteng muda nunggu ndak urung tuha awai lam judi pi hanam sei nyen peh batel heurol he malam meentrup lambak seke ujian rah ana sapu api ka jamok heurol he malam singah bengah mepilih gehan duk malam keput tapi ci coba buat Quran le malam terus menjaga lagi 2 euro 7 uam nunggu kena penyakit ya nakala sit menan aja nunggu sit menan nya bukti nyata jaga malam jamun kerata urang main cabang bapa dijaga rata
Asal kai bipeng 50,000 kajut long jaga malamnya. Gotnya lom en cabang. Malam singoh gotnya lom en cabang. Pokoknya malam ge bagi en cabangnya musui ketan. Ciduk bak patia jaganya tu ku buka Yasin, buat Yasin 2 malam ke kena pilek. Si menan. Semakin maksiat maka semakin gepulahi seolah-olah itu nikmat gebi sehat. Makanya perlu diingat, sehat itu tidak selamanya itu nikmat. Kaya itu tidak selamanya itu nikmat. Pangkat itu tidak selamanya itu nikmat. Sabe laulau-laulang. Sehat itu akan menjadi sebuah nikmat bila mana diperuntukkan sehat itu pada tempat yang disenangi Allah. Kaya itu adalah nikmat apabila kekayaan itu diperuntukkan pada tempat yang diridai Allah. Begitu pula pangkat dan sebagainya. Apabila dengan kaya, apabila dengan sehat, apabila dengan pangkat, semakin jauh kita dengan Allah, itu laknat. Ini yang perlu kita ingat dulu. Makanya ketika Allah memberikan sesuatu kepada kita, ridai karena itulah yang terbaik. Terima dengan lega hati, karenanya yang paling enggak dulu. Pakan hantam berhasil dia, tamukat hantam berhasil. Tabuka isi ulang nyan piru gawa. Aninya lom lagi tanya lewet nyo kata magagen motor pakai pupulung saboh igop. Nyo baru nuk rencana nuk pelara kameng kai pegah lengan le kameng ka kenun tak lewet nyo nyampe hana tajad dehli. Serba apa yang tak usaha hana berhasil. Demikian yang terbaik. Lagian pada hakikatnya lebih hebat tu. Ketimbang pu yang tak buka dopu berhasil, tak pegat lagian berhasil. Hana god. Pakon. Ketika apapun yang kita usahakan berhasil, getanya akan terkasih pada kamu. Nyanggop hanayu. Awatnya merupakan nganggap ikasit buah. Ya, madakun. Kakan lalung. Badaranting kupulau badaranting berhasil. Badah kucuruh badah berhasil. Ikasi buah seiat ya ne. Hanayum kop. Mbong tuku. Maka jadi bahagia hana berhasil. Sehingga dia terpegah bagop kon ka ulung pusit ikah sang long sit ya ne ilong pi jatuh bangun tengah-tengah jatuh kali bangun lom tengah-tengah bangun kali jatuh lom ya kan maka tekabur dia dulu lebih baik tidak selamanya berhasil sehingga kita menjadi pembelajaran bahwa kekuasaan bahwa kemampuan bahkan usaha kita itu tiada artinya karena semua itu adalah asbab semata. Yang mewujudkan apapun dalam kejadian realita adalah kehendak Allah. Ini yang perlu diingat dulu. Maka usaha je, program je. Apabila tidak sesuai dengan program Allah, hanapu harap. Tetap tidak akan terjadi di alam kejadian nyata sesuai yang diharapkan. Maka harap silahkan, tapi berputus asa apabila yang tak harap hana truk hajat. Nyo saga dulu. Berputus asa sama dengan kita tidak yakin kepada Allah Ta'ala. Berputus asa sama dengan kita tidak syukur atas apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Takut-takut roh getanya lam timpla Allah. Menyelaganyan kata tebiat iyup langit lon tamita langit roh lain. Hodanu ya dulu. Maka apa yang diberikan oleh Allah kepada kita yakin dan percayalah. Itulah yang terbaik buat kita. Walaupun nampak secara pandangan mata itu adalah sesuatu hal yang menyakitkan, hal yang tidak menyenangkan. Tapi di balik hal yang tidak menyenangkan tersebut tersimpan berbagai macam kelebihan dan keistimewaan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kesabaran dalam setiap ujian-ujiannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.